Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan sama-sama membahas soal ulangan umum bersama SDMI Kota Mataram semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Tema 3 kelas 4. Jadi ini adalah soal tahun kemarin ya. Oke, baik. Kita langsung bahas soal yang pertama yaitu muatan PKN. Ya, sebelumnya mudah-mudahan teman-teman di rumah tetap sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, pada muatan PKN ini terdiri dari 5 soal. Setiap muatan ada 5 soal ya. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Kita pilih salah satu jawaban yang paling benar ya. Nomor 1. Berikut ini kewajiban kita sebagai warga negara yang tepat dalam upaya melestarikan tumbuhan adalah A. Boros menggunakan tisu untuk berbagai keperluan. Ya, ini bukan upaya perilaku ya. Bukan upaya melestarikan tumbuhan. B. Selalu menyisakan nasi di piring setiap hari, setiap selesai makan. Bukan. Ini bukan upaya melestarikan tumbuhan. C. Memetik bunga yang bermekaran di taman kota. Ini bukan ya, kan dilarang. D. Menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi kita harus menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Karena kertas itu berasal dari pohon ya. Berasal dari kayu. Nomor 2. Berikut ini kewajiban kita sebagai warga negara yang tepat dalam upaya melestarikan hewan. Kita garis bawahi. Upaya melestarikan hewan adalah A. Melempari hewan peliharaan tetangga yang masuk ke halaman rumah. Ya, ini tindakan yang kurang baik ya. Ini jawaban yang salah. Terus B. Memburu hewan liar langka yang ada di hutan. Salah. C. Merawat hewan yang dipelihara di rumah dengan kasih sayang. Oke. Jadi ini jawabannya ya. D. Mengambil keuntungan dengan mengoleksi hewan langka. Jadi ini dilarang ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 3. Salah satu hak kita sebagai warga negara terhadap tumbuhan. Ingat, hak ya. Hak kita terhadap tumbuhan. Nah, ingat hak itu adalah kata kuncinya yang kita dapatkan, yang kita miliki, ya, yang kita rasakan. Nah, itu ya. Itu kata-kata kuncinya ya. Yang kita peroleh, yang kita dapatkan, ya, yang kita nikmati, yang kita rasakan itu kata-kata kunci hak. Nah, jadi hak kita sebagai warga negara terhadap tumbuhan adalah A. Mengoleksi tanaman hias untuk mempercantik rumah. Ini bukan coba kita lihat yang B. Menebang pohon hutan secara liar. Ini bukan hak kita ya. Oke, udah jelas salah. C. Membakar hutan untuk mengosongkan lahan. Ini salah. D. Merusak tanaman di taman kota. Salah. Jadi hak kita adalah yang A, ya, mengoleksi. Mengoleksi itu sama dengan kita menggunakan, menikmati, ya, memiliki. Nah, ini yang benar adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah Bedu diizinkan ibu untuk memiliki hewan peliharaan karena ia bisa bertanggung jawab untuk memeliharanya. Bedu memelihara kelinci sebagai hewan peliharaannya. Kelinci Bedu bernama si Imut. Hak yang diberikan ibu kepada Bedu adalah, ingat haknya apa ya? Oke, baik. A.
Memandikan hewan peliharaan. Ini memandikan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu kata kuncinya itu kita melakukan, ya, melakukan, mentaati, ya itu namanya kata kunci dari tanggung jawab. Kewajiban, ya, kewajiban. Jadi kebalikan dari hak itu, pasangan dari hak itu kewajiban, ya. Memandikan hewan itu termasuk kewajiban, jadi bukan hak. Terus yang B, memiliki hewan. Nah, ini jawabannya ya. Yang B, ada kata memiliki. Itu merupakan hak. Sedangkan yang C, memberikan makanan si imut, ini adalah kewajiban kita, ya, kewajiban. Jadi ini bukan jawabannya. Ini D, membersihkan kandang si imut. Membersihkan, ya, memelihara, memberikan makanan, memandikan, mengobati, itu adalah kewajiban kita. Nah, jadi ini bukan jawabannya. Yang benar adalah yang B. Hak kita kepada hewan itu kita memiliki hewan peliharaan, ya. Ya, kita boleh memeliharanya. Itu, ya. Baik, untuk soal nomor 5. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan A. Tersumbatnya sungai, B. Aliran air menjadi lancar, C. Hilangnya habitat hewan, D. Terjadinya banjir. Nah, peristiwa atau penebangan pohon secara liar itu dapat menyebabkan apa? Banjir, ya. Ini yang paling umum terjadi. Kalau pohon sudah tidak ada, jadi air hujan itu tidak bisa ditahan, ya, sehingga langsung masuk ke sungai. Nah, langsung masuk ke sungai, terjadi banjir. Oke. Kalau tersumbatnya sungai itu karena kita buang sampah sembarangan. Aliran air menjadi lancar, ini bukan. Hilangnya habitat hewan, ini bisa juga sebenarnya, ya. Penebangan pohon sama pembakaran hutan juga. Cuman yang paling tepat itu yang D, terjadinya banjir. Ya, selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Jadi setiap muatan itu ada 5 soal. Baik, kita lanjut ke nomor 6, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Ingat, ini pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tertentu disebut dengan, ya, A. wawancara, B. diskusi, C. cerita, D. drama. Jadi yang benar adalah yang A. Ingat, materi kita di tema 3 itu tentang bahasa Indonesia itu tentang wawancara, ya. Oke. Kalau diskusi itu kita bertukar pikiran, ya, bertukar pendapat untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Kalau yang cerita, ya, cerita ini ada cerita fiksi, ya, cerita non fiksi, ya, cerita benar-benar terjadi atau cerita karangan. Kalau drama ini karya sastra, ya, yang karya sastra, ya, yang menceritakan tentang kehidupan, ya, menceritakan tentang suatu kehidupan. Nah, nomor 7. Perhatikan gambar nomor 7, ya. Siti, ini ada Siti dan Pak Edo. Siti, mengapa Bapak mengoleksi tanaman hias? Nah, jawab Pak Edo, karena saya hobi menanam tanaman hias dan juga sebagai bentuk cara kita peduli terhadap lingkungan. Peran Pak Edo pada gambar tersebut adalah A. pewawancara, B. narasumber, C. jurnalis, D. reporter. Nah, jadi Pak Edo itu sebagai narasumber, ya. Narasumber itu adalah tempat kita menggali informasi, ya, sumber informasi. Itu nama narasumber, orang yang memberikan sebuah informasi. Kalau pewawancara itu orang yang memberikan pertanyaan, ya. Nah, sedangkan jurnalistik itu orang yang mengumpulkan dan menulis berita. Reporter juga, ya, sama, ya. Sama, orang yang meliput, ya, melakukan peliputan berita, ya, di lapangan, ya, untuk diberitakan baik di koran maupun di media yang lain. Oke, sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 8.
Pertanyaan wawancara disusun menggunakan bahasa yang A. Asing, B. Susah dimengerti, D. Tidak sopan, D. Santun. Jadi sudah jelas di sini, yaitu dengan bahasa yang santun, ya, bahasa yang santun. Selain bahasa yang santun, yaitu kita juga menggunakan kalimat yang jelas. Nah, dan memiliki tujuan, ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, kata tanya yang tepat untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa adalah menanyakan pelaku, ya, atau orang. Kita garis bawah ini menanyakan pelaku. Yang terlibat dalam peristiwa adalah A. Apa, B. Berapa, C. Siapa, D. Di mana. Jadi kalau menanyakan orang, menanyakan nama orang, itu siapa, ya, siapa. Sedangkan untuk menanyakan apa, yaitu digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda. Apa, ya. Nah, misalnya apa nama ini, ya. Apa yang kamu rasakan, ya. Itu apa, itu kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda agar narasumber menyampaikan sebuah deskripsinya. Terus yang berapa? Nah, yang berapa ini, kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah, ya, atau harga. Misalnya berapa harga baju yang kamu beli, ya, atau berapa jumlah sapi di kebun. Nah, ya, itu menanyakan jumlah. Oke, untuk siapa itu menanyakan, kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Ya, jadi yang benar yang nomor 9 itu yang C. Sedangkan di mana itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat, ya. Di mana kamu tinggal, ya. Terus anak-anak harus hafalkan kata tanya, ya, apa, di mana, berapa, siapa, ya, kapan, ya. Kata tanya mengapa, ya. Bagaimana. Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau keadaan, ya. Nah, cara atau keadaan, sehingga nanti narasumbernya bisa mengutarakan pendapat terhadap suatu masalah. Nah, sudah hafal itu, ya. Kata tanya bagaimana, kata tanya mengapa, ya. Mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak sekolah misalnya kemarin, ya. Alasan. Terus kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Oke, jadi anak-anak harus hafal, ya, kata tanya tadi itu. Mulai dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, berapa, ya. Kita lanjut soal nomor 10, ya, soal terakhir untuk bahasa Indonesia. Perhatikan dialog wawancara berikut. Wawancara narasumber. Narasumbernya menjawab, saya merawat tanaman hias, aglonema, tanduk rusa, kadaka, dan masih banyak lagi. Kalimat tanya yang tepat untuk menjawab tersebut adalah, nah, kalimatnya coba. A. Siapa nama yang menemukan tanaman hias? B. Di mana ibu menemukan tanaman hias? C. Bagaimana ibu dapat merawat tanaman hias? D. Apa saja tanaman hias yang ibu rawat? Jadi kalau siapa itu pasti jawabannya nama orang. Di mana tempat. Bagaimana, ingat tadi bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan, ya, cara. Karena ini tidak
jawabannya tidak menjelaskan tentang cara, jadi yang tepat itu yang D ya. Oke, apa saja tanaman hias yang ibu rawat? Jawabannya, saya merawat tanaman hias, aglonema, tanduk rusa, kadaka, dan masih banyak lagi tanaman hias yang lain. Oke, insya Allah cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Baik, nomor 11, soal muatan IPA, fungsi akar pada tumbuhan. Nah, fungsi akar. Jadi materi tentang akar itu ada di tema 3, ada di halaman 20 dan 21 ya. Di sana dijelaskan tentang bagian-bagian serta fungsi tumbuhan ya, bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Ya, mulai dari akar, batang ya, bunga, buah ya, biji. Oke, dipelajari lagi halaman 20. Oke, baik. Soal nomor 11, fungsi akar pada tumbuhan adalah A. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. B. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. C. Sebagai alat perkembangbiakan. D. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jadi anak-anak kalau harus bisa ya pahami ya tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan ya. Nah, sehingga bisa nanti menjawab jawaban yang tepat nanti. Jadi soal nomor 11 ini jawabannya, fungsi akar itu adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kalau yang A, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah itu fungsi dari batang. Sedangkan yang C, sebagai alat perkembangbiakan itu fungsi dari bunga. D, sebagai tempat terjadinya fotosintesis itu fungsi dari daun. Oke, kita ingat lagi materi tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Baik, kita ingat kembali lagi. Kita coba mengingat kembali ya bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama akar, yaitu akar bagian yang tertanam di dalam tanah. Jadi biasanya akar itu ada di dalam tanah. Bagian-bagian akar yaitu rambut akar ya, tuntung akar. Nah, fungsinya menegakkan batang dan menyerap air serta unsur hara dari dalam tanah. Nah, berdasarkan bentuknya akar terdiri atas akar serabut dan akar tunggang ya. Akar serabut dan akar tunggang. Kalau akar serabut tuh ya kayak gini ya. Sama ya. Ya, ini akar serabut. Ya, sama bentuknya. Kalau akar tunggang, ini tanah. Nah, ini ada akar pokoknya. Nah, dari sini tumbuh akar, ya. Ya. Oke, ada akar pokoknya. Ya. Biasanya akar serabut itu dimiliki tumbuhan tingkat rendah ya, biasanya. Tapi juga ada tumbuhan tingkat tinggi itu memiliki akar serabut. Kalau akar tunggang itu biasanya tumbuhan tingkat tinggi ya. Nah, kalau seperti mangga, rambutan, duren itu memiliki akar tunggang ya. Sedangkan padi ya, padi, jagung ya, atau ada sejenis rumput-rumputan itu memiliki akar serabut. Selanjutnya batang. Batang itu bagian tumbuhan yang tegak ya, yang berdiri di atas tanah. Fungsi batang antara lain sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah ya, serta tempat mengangkut air dan mineral dari akar diedarkan ke daun ya. Nah, itu fungsi batangnya sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, atau untuk menyerap air dan mineral dari akar. Nah, batang itu banyak jenisnya, ada batang yang basah, ada batang yang berkayu.
Kalau batang yang basah itu seperti bayam ya, kangkung. Kalau batang yang berkayu ya, ya ini yang tumbuhan tingkat tinggi ya. Ada mangga ya, duren, manggis dan lain-lainnya. Ada juga batang yang rumput. Selanjutnya daun. Nah, daun itu tuh bagian-bagian daun yaitu ada tulang daun ya. Ada tulang daun, tangkai daun, helai daun. Nah, fungsi daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis atau sebagai alat pernapasan ya. Sebagai alat pernapasan, tempat penguapan dan tempat terjadinya fotosintesis. Jadi di daun itu tempat kalau kita istilahkan itu sebagai dapurnya ya, tempat pembuatan makanan. Nah, fotosintesis itu yaitu tempat pembuatan makanannya ya. Ya, bahan-bahannya air tadi itu ya, air mineral itu. Nah, itu dibantu dengan sinar matahari. Ya. Bahan-bahannya itu ada air, ada H2O plus karbon dioksida ya, CO2. Nah, H2O nanti hasilnya itu ada oksigen ya, sama gula ya. Glukosa itu hasilnya dari hasil proses fotosintesis. Nah, kemudian nanti gula itu biasanya disimpan di buah biasanya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Bunga ya, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Ya. Ada bagian-bagian bunga itu ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga. Ingat, mahkota bunga itu biasanya fungsinya untuk menarik serangga ya, yang kelihatan mencolok, yang cantik ya. Yang kelihatan mencolok, yang warnanya sangat cantik kalau kita lihat ya. Terus ada benang sari. Nah, benang sari ini alat kelamin jantan pada bunga ya. Ada, kalau benang sari itu ada kepala sari dan serbuk sari. Nah, terus putik adalah alat kelamin betina. Terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Ingat, kalau benang sari itu alat kelamin jantan, sedangkan betina itu putik itu sebagai alat kelamin betina. Lanjut ke buah dan biji. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Nah, itu ya, buah itu melindungi biji. Biji itu hasil dari penyerbukan ya. Nah, biji itu nanti ada kulit biji. Nah, biji nanti nanti tempat tumbuh tumbuhan baru ya, biji itu. Makanya kalau kita tanam biji nanti tumbuh tumbuhan baru. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji itu ada dua ya. Ada dua biji itu. Ada biji dikotil dan monokotil. Oke. Bagaimana? Kira-kira sudah jelas? Ya. Nah, kalau tumbuh biji monokotil tuh berkeping satu. Sedangkan biji dikotil tuh berkeping dua. Mono itu satu ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ikan bernapas menggunakan ya insang ya. Insang. Kalau paru-paru ya, paru-paru itu ya manusia, hewan tingkat tinggi ya. Trakea. Nah, trakea ini itu biasanya hewan yang bernapas menggunakan trakea itu dari bangsa serangga ya, belalang ya. Oke. Terus D, kulit. Nah, yang bernapas menggunakan kulit itu biasanya cacing ya, cacing tanah ya. Oke, cacing tanah. Katak juga bernapas menggunakan kulit ya, tapi lebih sering menggunakan paru-paru ya sebagai alat pernapasan utamanya. Katak di waktu kecil masih berudu ya, masih kecebong,
itu bernapas menggunakan insang. Ya. Nah, ketika sudah dewasa, sudah bisa hidup di darat, maka katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Makanya katak itu senang di tempat yang lembab. Sama dengan cacing tanah juga. Karena di tempat yang lembab itu untuk mendapatkan oksigen yang banyak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13, lahan hutan yang berubah menjadi daerah perindustrian mengakibatkan hilangnya habitat hewan, lingkungan menjadi asri, C. keseimbangan alam terjaga, hidup menjadi tentram. Ya, jadi jawabannya A ya, udah jelas A nih ya. Soal nomor 14. Ular sawah memakan tikus yang merusak tanaman padi. Hal yang terjadi jika ular sawah punah adalah, nah, jadi yang terjadi apakah padi semakin subur, B. tikus semakin berkurang, padi semakin banyak, D. tikus semakin banyak. Ular sawah makan tikus yang merusak tanaman padi. Hal yang terjadi jika ular sawah punah, maka apa? Tikus semakin banyak. Ya, tikus semakin banyak. Yang kemungkinan terjadi lagi kalau ular sawah itu punah, tikus semakin banyak, otomatis padinya menurun ya. Menurun. Padi semakin banyak, ini salah ya. Salah. Oke. Jadi padinya semakin menurun, tikus semakin banyak. Itu yang terjadi jika ular sawah punah. 15. Menebang pohon di daerah perbukitan dapat mengakibatkan peristiwa alam berupa tanah longsor ya. Oke. Baik, soal muatan terakhir IPS 16. Daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan berpasir disebut apa? A. Dataran tinggi, B. Dataran rendah, C. Pantai, D. Sungai. Jadi yang benar adalah dataran rendah. Oh, salah ya. Yang benar itu adalah pantai. Oke. Daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan berpasir ya, itu pantai. Kalau dataran tinggi itu dataran yang dengan ketinggian lebih dari 500 ya. Oke. Dataran tinggi yaitu ketinggian antara 200 sampai 600 di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi yang benar yang C ya, yang tepat. Nomor 17. Tanaman teh dan stroberi biasanya tumbuh subur pada daerah dataran tinggi ya. Jadi stroberi ya, teh itu biasanya di dataran tinggi ya. Ya, bukan di persawahan, bukan dataran rendah ya, apalagi di pantai ya. Nih, sebenarnya bisa di dataran rendah tapi tidak sesubur ya yang di dataran tinggi. Oke, yang tepat adalah yang B. Kemudian soal nomor 18. Salah satu cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam adalah membuang sampah sembarangan. Ya, ini bukan jawabannya. B. Membiarkan tumbuhan tidak terawat. C. Malas. D. Tepat guna memanfaatkan sumber daya alam. Yang 19. Hewan ini hidup di darat namun dapat berenang. Nah, kira-kira apa ya? Terus dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Nah, ini telurnya dapat diolah menjadi telur asin. Hewan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah bebek ya. Kalau ayam hidup darat tapi tidak bisa berenang. Kelinci apalagi ya. Kelinci bukan bertelur lagi ya kalau
D. Ikan, bukan hidup di darat lagi ya. Jadi yang tepat adalah yang B. Terakhir, contoh sikap mencintai lingkungan yaitu menimbun sampah plastik. Nah, salah ya. Harusnya kita olah. B. Menggunakan sumber daya alam semaunya. Ya, ini serakah namanya ya. Ini bukan jawabannya. C. Membuang sampah ke sungai. Perilaku yang tidak tepat. D. Membersihkan lingkungan secara teratur. Jadi jawabannya adalah D. Oke, baik. Demikian pembahasan soal ulangan umum bersama semester ganjil tahun 2020-2021. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.